Vivo merupakan salah satu vendor smartphone yang eksis di Indonesia. Setiap tahunnya perusahaan aktif meluncurkan smartphone baru yang dilengkapi dengan teknologi kekinian. Vendor asal Cina ini juga kerap melakukan eksplorasinya akan teknologi baru, khususnya untuk smartphone. Hingga saat ini, Vivo juga masih aktif dalam mengembangkan hingga meluncurkan berbagai produk baru. Namun, bagaimana sebenarnya Vivo memulai debutnya dan siapa sosok di balik Vivo? Vivo atau Vivo Technology Co. Limited adalah sebuah perusahaan elektronika asal Guangdong, Tiongkok. Perusahaan ini adalah anak dari BBK Electronics bersamaan dengan Oppo, Realme, iQOO, dan OnePlus yang dikomandoi oleh Shenwei. Perusahaan ini memproduksi ponsel pintar, perangkat sandang, dan layanan berbasis digital. Vendor smartphone ini didirikan oleh dua pengusaha Cina yaitu Duan Yongping dan Shenwei pada tahun 2009. Sayangnya, ponsel yang dijual perusahaan kurang dilirik konsumen saat itu. Sebab, citra BBK Electronics masih identik dengan produk home appliance. Oleh karena itu, pada 7 Juni 2010, BBK Communication Technology meluncurkan merek baru bernama Vivo yang fokus pada produk ponsel. Pada tahun 2011, perusahaan mulai menjual smartphone-nya ke berbagai negara di Asia. Setahun kemudian, Vivo mengembangkan smartphone pertama di dunia dengan amplifier audio hi-fi built-in yaitu Vivo X1. Tak hanya itu, Vivo juga memamerkan teknologinya dengan memperkenalkan X5 Max pada tahun 2014 yang diklaim sebagai smartphone tertipis di dunia. Serupa dengan X1, X5 Max juga dilengkapi dengan dukungan Hi-Fi 2.0 yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya. Pada tahun 2014 pula Vivo memperluas pasarnya ke lebih banyak negara, terutama di Asia Selatan. Kemudian pada tahun 2020, Vivo mulai memasuki pasar Eropa dan menjual produknya di beberapa negara seperti Inggris, Perancis, Italia, hingga Spanyol. Pusat produksi perangkat Vivo juga tersebar di beberapa negara termasuk di China, India, Bangladesh, dan Indonesia. Perusahaan mengklaim fasilitas itu mampu memproduksi smartphone hingga hampir 200 juta per tahunnya. Selain manufaktur tempat produksi smartphone, Vivo juga memiliki 4 pusat penelitian dan pengembangan di China, meliputi Dongguan, Shenzhen, Nanjing, dan Chongqing. Dilansir Success Story, keempat fasilitas R&D itu menjadi rumah bagi 20.000 operator dan 3.000 insinyur Vivo. Vivo juga mengembangkan perangkat lunak untuk ponsel, didistribusikan melalui toko aplikasi V-App Store dengan iManager termasuk dalam kepemilikan mereka. Sistem operasi berbasis Android, Fantouch OS, dan Origin OS. Pada kuartal pertama 2015, Vivo menduduki peringkat teratas di 10 pembuat ponsel pintar terbaik karena mencapai pangsa pasar global sebesar 2,7%. Pada kuartal kedua tahun 2022, Vivo menempati peringkat 5 dalam penguasaan pangsa pasar ponsel pintar global dengan nilai sebesar 9%. Baru saja Vivo membuat sistem operasi berbasis Android terbarunya, yaitu Origin OS, dengan tampilan semakin canggih dan tampak solid. Nah, itu dia sejarah singkat dari Vivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.